martangian mahita dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima magaramoti roha nang pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom mari kita, selamat Jumat Agung, selamat mengenang hari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Happy Good Friday in English. Hurian itu hatta tangi honot tama hatani debata jamita di pardingotan hari hamamate ni Tuhatta tersurat di Heber bidu 5 ayat itu sahat rodi ayat 10. Ibrani pasal yang kelima dimulai dari ayatnya yang ketujuh berakhir di ayat yang ke-10. Songonom madidok hujahama dihita tagan jolma ibada dipilih hodo aka pagi duanna dohot ili-ilikna mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tunaboi paluakon ibana sian hamatean. Jadi ditangi hodo ibana gabi malua sian hata hutoni ay atik pe anak ki ibana diguru hodo panguluyon marhiti sian na tinaon nai jalalung ripas gabi si horhon haluaon saliling-liling na do ibana disudina mangului ibana digor di batado ibana situa ni malim mangihuton horong ni si Melkisedek. Ido yang go sahatna jemaat yang dikasihi Tuhan, hurian itu hatta na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Adong dopenwai kita naboi mangetong kali keberapa dia merayakan Jumat Agung. Apakah masih ada di antara kita yang hadir ini yang bisa menghitung dengan pasti ini tahun 2023 ini kali keberapa merayakan Jumat Agung? Mulu dong, mulai ate mari Tuhatta. Mulu suadong pe mau lihat mari Tuhatta. Karena sesungguhnya yang terpenting bagi Tuhan kita adalah kalau kita merayakan Jumat Agung, kita mengenang dan mensyukuri keselamatan yang dianugerahkannya. Turpuk sadarion taringot tu hauduhon kepatuhan. Siapa itu? Saya bedah pelan-pelan untuk kita. Jangan merasa asing atau batin tidak nyaman. Kalau untuk membedahnya, saya meminta kita untuk bernyanyi. Dan nyanyinya pun adalah nyanyian Natal. Buku Ende nomor 53 ayat 1. Saya harap kita menyanyikan ini tanpa teks, tanpa buku Ende. Alang apos rohaku ngasudehi tahapil. Amin. Pelan kali, nggak yakin aku. Kita tes. Sudah berapa persen nanti yang hafal? Silakan, Amang.
99%. Hafal atau tidak? Hafal. Cius, hafal. Ya, 99%. Mungkin perasaan kita, udah aku pakai baju gelap, pakaian hitam-hitam, kok nyanyi di Bethlehem do tubuh. Harus. Kita kan gak bisa merasakan salib hari ini tanpa Bethlehem. Mengapa? Pribadi yang patuh itu bernama Yesus Kristus memulai misi sorgawinya, keselamatannya untuk manusia dan dunia dari Bethlehem. Dari sana dulu. Maka saya minta tadi kita menyanyikannya. Oh ya, dimulai dari Bethlehem. Satu, ada peristiwa saat dia berumur 8 hari. Dia dibawa ke bait suci. Bahasa yang lain, dia disunat. Dan di sana dia bertemu dengan seorang yang saleh bernama titik-titik. Bisa disambung titik-titiknya? Terlalu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Itu 8 hari. Setelah itu apa yang dicatat Alkitab? 12 tahun. Ada perayaan Paskah di Yerusalem. Maria dan Yusuf membawa dia ke perayaan itu. Usai perayaan dia, kalau ku bilang tercecer nggak pas ya. Masa Yesus Tuhan tercecer? Tapi sebetulnya mirip-mirip ke situlah. Tertadi ngibana di Yerusalem jala ikut toluari tolubor himma dior lulu amunga doho inunga acugari dak si Joseph amunga acugari dak si Maria inunga pasti ngamal lapak-lapak Yesus dong dapot utung ma si Joseph amunga si Maria inunga hola dapoti suku-sukunna menarik hewa satung bahenom mutu habis songonona naha. Ada makna edukasi ya. Sekalipun kau kesal dibikin anakmu unang itu lapak-lapak baik. Cukun jolo cukun dinggat jolo cukun asa unak kolat cokot-cokoni hamu terus ali dinggat do cokot-cokonan cipata ya tuh siapa udah koni ngapain ku teruskan kalau nggak nyambung ya tuh sih do otik do mangudukon tong ragu be kamu ya tanya dulu. Dari situ kita belajar. Nah itu peristiwa 12 tahun. Setelah itu apa yang dicatat Alkitab? Peristiwa hari ini. Ada yang mengatakan di usia 30, ada yang mengatakan di peristiwa 33. Saya lebih condong sebagai teolog ya, biar agak keren ya. Pendeta biasanya teolog itu kan. Nah, sebagai teolog saya percaya lebih condong ke usia 33 tahun. Hari inilah itu. Itulah yang kita kenal. Dia yang lahir di Bethlehem. Mengula-ulaun na kurang lebih 30 tahun. Mengajari, marjabita, mengurupi, mangapuli, patu patad dahalongangan ikon marsitaonom mai jalan mate di hauna pinor silang. Sekali lagi itulah momen hari ini. Itu karena apa? Karena kepatuhan dia. Kalau dia bukan pribadi yang patuh, keselamatan kita pun tidak ada. Omong kosong. Untunglah dia yang the son of God itu memiliki
kepribadian yang marhauduhon, patuh, no comment. Cuma jadi sedikit agak lucu sekarang kan, kalau disebut lagu no comment, biasanya orang akan teringat Bunda Korla. Kita dahulu Bunda Korla, no comment itu sih derita lo ini kan. Kok nggak ketawa sih? Emang kalau di Jumat Agung nggak boleh ketawa ya? Lo mau namanya si Bahati, iya kan? No comment, marhauduho terus. Dia tahu peristiwa itu sudah dekat. Kita ulang sejenak, kita review waktu kita ibadah Passion. Dari sisi kemanusiaannya, sebetulnya dia tidak ingin peristiwa itu terjadi. Bahkan ketakutan yang luar biasa menghinggapinya, sehingga waktu dia berdoa peluh seperti darah menetes, dan dia pun berkata, ya Bapa, jika mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Aliyamang ia tungsiat pangidoaku salpuhon panginumanon. Ketakutan yang luar biasa. Hebatnya Yesus. Di akhir permohonannya dia berkata, alai unang ma lomoniro aku nasaut lomomba. Lihatlah ini bukti kepatuhan itu, meski dia sejenak dihinggapi rasa takut yang luar biasa, tetapi untuk, kalau pakai bahasa yang umum, memuluskan rencana papanya, biar agak dekat sedikit kompak kan, untuk memuluskan rencana papanya, terjadilah itu. Kata doa kalimat terakhir, unang malomok kunasaut lomonirohama, benar terjadi. Singkat cerita, unang magajaku jamitaon anaonggo penon perjamuan kudus. Singkat cerita, nunga disilang be ibana, nunga gatung be ibana disilangi. Apa anugerah terbesar dari salib itu selain yang bernama keselamatan? Perhatikan, satu dari perkataan Yesus di kayu salib, pribadi yang patuh itu adalah pengampunan. Dina nidokna aliyama. Sambung. Ada yang bisa sambung? Merpamuati maroham. Sambung. Udah 2 kali saya minta sambung ya. Dinasida aidang diboto nasida. Lihat sekarang, selain keselamatan, tema besarnya dia menganugerahkan pengampunan untukmu. Berarti kematian Yesus adalah pengampunan untuk kita. Kalau gereja Pentakosta atau gereja yang lain yang sekarang beribadah, waktu saya bilang itu pasti sudah semua ini tepuk tangan. Allah HKBP kita barang adong topak-topak tong. Keselamatan itu yang dianugerahkannya melalui kematiannya di salib. Yang kedua, pengampunan. Dengan demikian, orang yang diselamatkan layaklah menyelamatkan. Orang yang diampuni layaklah mengampuni. Tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Sekalipun kau disakiti, sekalipun kau benci, putuskan itu sekarang, akhiri itu sekarang sebagai kadomu kepada Yesus yang menyelamatkanmu dan mengampunimu. Jika masih ada yang belum mengampuni, apapun itu namanya, yang beribadah hari ini, sebelum kau melangkahkan kakimu ke altar menerima tubuh dan darah Yesus, berdoa nanti sejenak, ampuni siapapun yang perlu kau ampuni. Jangan bergerak ke altar sebelum kau ampuni siapapun. Gue cius. Karena apa?
engkau sudah diampuni. Sejenak pakai waktu itu untuk berdoa. Beri pengampunan kepada siapapun. Jangan tahan-tahan sakit hati. Jangan ada akar pahit dalam hidupmu. Lepas. Kenapa? Engkau sudah mengampuni aku Tuhan. Ku ampunilah. Bila perlu, sebut nama orang yang harus kau ampuni dalam doamu. Meski tanpa diketahui kiri kananmu. Hadiahkan pengampunan hari ini seperti hadiah yang kau terima adalah pengampunan. Ngaboy congoni, ngaboy amen, amen majuate, dah, ala perjamuan kudus kita, ngaboy amen, amen, martangi yang mahita. Mauliate madiho ali Yesus Kristus na paluaho kami, siadusa nang hamatean na manoktong marahide hama matemi. Hama matemi Tuhan las nirohana midui. Nati naomina porsuki las nirohana midui. Ho manaon na porsuk hami marlas niroha hami mangulu alani pujion nami maho sadarion marsugut haduan na hotma rodi saleling di lelengna. Amin.